Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Jangan lupa senyum ya. Ya, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perusahaan industri pariwisata. Tentunya semuanya tahu bahwa tema perusahaan industri pariwisata ini bagian dari dunia pariwisata atau sektor pariwisata. Baik teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas tentang definisinya, kemudian jenis dan ragamnya, kemudian gambaran umumnya. Baik, kita mulai, yaitu yang pertama tentang pengertian perusahaan industri pariwisata. Seperti kita ketahui bahwa perusahaan industri pariwisata itu merupakan salah satu atau suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang melayani orang-orang selama melakukan perjalanan wisata. Jadi di sini wisatawan atau orang-orang yang melakukan perjalanan wisata cukup duduk manis karena sudah ada perusahaan industri pariwisata yang sudah siap untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan selama melakukan perjalanan wisata. Kemudian di sini perusahaan industri pariwisata ini tidak bisa berdiri sendiri karena mereka saling terkait dan saling membutuhkan seperti rantai ekosistem. Jadi nggak bisa berdiri sendiri ya, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Kemudian di sini perusahaan industri pariwisata itu biasanya produknya dalam bentuk jasa. Nah, oleh karena itu produk jasa itu yang disebut dengan produk wisata itu bentuknya jasa pelayanan. Ini kita juga harus tahu tentang ciri-ciri atau sifat dari produk jasa itu, antara lain tidak dapat dicicipi, tidak dapat dipindah tangankan, tidak berwujud, dan proses produksinya terjadi saat bersamaan. Maksudnya bagaimana? Bahwa sifat yang pertama itu produknya tidak dapat dicicipi. Iya betul, karena sebagai contoh kita mau kunjungan ke objek wisata, kita kan nggak bisa mencicipi dong objek wisatanya seperti apa, tapi hanya bisa merasakan pada waktu di berkunjung di objek wisata tersebut yang disebut dengan terjadi saat bersamaan. Produksinya terjadi saat bersamaan dan mencicipinya itu pada saat berkunjung di sana, dan tidak dapat berwujud. Memang nggak ada wujud karena produknya bukan bentuk barang tapi bentuk jasa, dan di situ jasa pelayanan hanya dapat dirasakan dan kemudian tidak dapat dipindah tangankan. Rasanya nggak bisa sama dong antara satu dengan yang lain, misalnya puas atau tidak puas, nyaman atau tidak nyaman, senang atau tidak senang. Di situ masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu di sini produk wisata bentuknya jasa, dan tingkat keberhasilan dari produk jasa pelayan wisata itu ditunjukkan dengan tingkat kepuasan dari konsumen atau wisatawan. Itulah sifat atau kriteria dari produk wisata, itu yang termasuk dalam produk jasa. Selanjutnya yaitu yang termasuk dalam perusahaan industri pariwisata. Yang pertama kita akan membahas tentang biro perjalanan wisata. Biro perjalanan wisata itu bisa sebagai wholesaler dan retailer. Dan kalau bentuk produknya bisa ready made tour dan tailor made tour. Dalam operasionalnya, biro perjalanan wisata itu selalu tergantung kepada perusahaan industri pariwisata, karena di sini menjadi pendukung atau kelancaran dalam melaksanakan penyelenggaraan paket wisata itu semua produk jasa disiapkan atau dilayani oleh perusahaan industri pariwisata. Untuk selanjutnya yaitu perusahaan transportasi. Di sini tadi sudah saya sebutkan sekilas tentang secara gambaran umum. Perusahaan transportasi ini merupakan salah satu perusahaan industri pariwisata. Karena perusahaan transportasi ini menyediakan sewa transportasi untuk mendukung dalam penyelenggaraan paket wisata pada wisatawan secara rombongan.
Dalam hal ini perusahaan transportasi ini termasuk darat, laut, dan udara. Nah, kalau yang darat itu tentunya teman-teman yang kalau belajar pariwisata itu harus mengenal tentang jenis-jenis transportasi ya, armada transportasi itu bis kecil kapasitasnya berapa, bis besar kapasitasnya berapa, kemudian jenisnya elep, hayas, dan sebagainya. Kemudian yang laut itu kapal feri, kemudian kapal besar, kemudian speedboat, dan sebagainya. Kemudian untuk transportasi udara itu yang ada hubungannya menjadi agen penjualan tiket pesawat itu oleh Biro Perjalanan Wisata. Ya, di sini juga harus tahu tentang tipe pesawat. Kalau berbicara masalah untuk transportasi udara di bagian airline ticketing itu juga ada pembahasan tersendiri untuk belajar tentang bagaimana menjadi petugas airline ticketing ya, itu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu hotel atau akomodasi, tadi juga sudah saya sebutkan. Hotel atau akomodasi ini menyediakan tentang sewa kamar dan makan dan minum. Di sini bisa bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata. Kemudian objek wisata juga sudah saya sebutkan, yaitu sebagai tempat, sebagai tujuan atau sasaran orang yang melakukan perjalanan wisata. Souvenir shop itu sebagai kunjungan pelengkap dalam penyelenggaraan pariwisata. Satu lagi yaitu money changer, merupakan suatu instansi atau usaha jasa baik milik negara atau swasta yang melayani penukaran nilai mata uang asing. Kenapa demikian? Setiap negara pasti ada money changer karena wisatawan yang berasal dari luar negeri atau dari Indonesia ke luar negeri itu butuh untuk membelanjakan uangnya di suatu negara tersebut. Gak mungkin Indonesia pakai rupiah membelanjakan uangnya dengan rupiah di Malaysia. Pasti harus ditukar dengan nilai mata uang di mana dia berkunjung di negara tersebut. Baik teman-teman, tadi sekilas gambaran tentang definisi, kemudian jenisnya dan penjabarannya dari masing-masing usaha yang termasuk dalam perusahaan industri pariwisata. Nah, di sini saya berikan beberapa pertanyaan untuk bisa mengulas kembali keterserapan tentang materi yang sudah saya sampaikan di hari ini. Ada 4 soal, silahkan bisa untuk refleksi atau untuk bisa mengulas, merangkum dari apa yang saya sampaikan tadi. Baik teman-teman, sebelum saya tutup untuk materi perusahaan industri pariwisata ini, Ibu akan memberikan suatu tambahan agar supaya Anda semua mungkin ada yang kepingin menjadi calon SDM di bidang pariwisata, maka di sini ada beberapa kriteria yang perlu dipersiapkan, antara lain yang pertama yaitu memiliki pengetahuan tentang kepariwisataan, kemudian yang kedua menguasai teknik pelayanan atau psikologi pelayanan, bisa dijabarkan untuk psikologi pelayanan itu termasuk penjabaran dari service, power, dan personality. Kemudian selain itu juga ada bisa mempersiapkan penampilan yang menarik itu seperti apa, dan juga menerapkan sabta pesona. Itu sekilas tentang kriteria SDM di bidang pariwisata yang nantinya akan dipelajari di materi berikutnya. Untuk selanjutnya, ini di sini saya tayangkan tentang contoh gambar-gambar kegiatan beraneka ragam jenis pariwisata, yaitu ada di sini di wisata alam kebun teh, kemudian ada arum jeram, kemudian di sini ada di alam juga ya, kemudian di sini ada beberapa foto untuk tradisional dia. Ini ada peralatan tradisional ya. Ini perlu dilestarikan karena ini aneka ragaman dari masyarakat Indonesia. Kemudian di situ juga ada yang foto di kerbau ya, ini juga suatu kebiasaan di suatu desa yang ada di Indonesia. Tentunya banyak sekali yang
aneka ragam lainnya. Kemudian ini juga salah satu ada yang pakai baju adat di Lombok. Kemudian di sebelah kiri ini pakai kaos, itu adalah tour leader atau pemandu wisata pada waktu membawa rombongan di Pulau Bali. Kemudian yang sebelah kanan ini ini salah satu foto yang ada di Kementerian Pariwisata. Baik teman-teman, untuk materi hari ini saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kalian tentang tema perusahaan industri pariwisata dan persiapan untuk menjadi calon SDM di bidang pariwisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.